Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada forum diskusi kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah kelompok 5 yang menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika politik dan kelompok 6 yang membahas tentang hubungan agama dan Pancasila. Dan saya akan memulai dari kelompok 5 terlebih dahulu. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adinda Puspita yang akan bertugas sebagai moderator pada kali ini. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada Dinas Sikskus, Anissa Zuina, dan Dadila Dava. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk presentator membacakan materi yang pertama. Mulai dari kelompok 5, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan diskusi kami. Norma dan moral. Nilai adalah kekuasaan yang baik dan indah dari kehidupan seseorang. Untuk tujuan tertentu, nilai adalah kekuatan abstrak yang terdapat pada hal ini disebabkan atas nilai yang baik atau tidak sekalipun. Norma adalah sebuah patokan yang berguna untuk mengukur atau menilai suatu tindakan atau manusia. Moral adalah suatu pedoman dalam perilaku yang didapat pada setiap individu, sosialisasi lain. Diulang lagi ya. Nilai, norma, dan moral. Nilai adalah gagasan yang dipandang baik dan indah pada kehidupan seseorang. Menurut Surjono Sukanto, nilai adalah suatu konsep abstrak yang terdapat pada manusia. Hal ini disebabkan atas nilai yang menurutnya baik atau jelek sekalipun. Norma adalah sebuah patokan yang berguna untuk mengukur atau menilai suatu tindakan untuk perbuatan manusia. Moral adalah suatu pedoman dalam perilaku yang diterapkan kepada setiap individu untuk bersosialisasi dengan individu lain, sehingga terjalin rasa saling menghormati dan menghargai antar manusia. Hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai merupakan suatu keharusan berupa ide, dan ide ini memberikan pedoman, ukuran bagi manusia. Pedoman atau ukuran ini berupa norma baik dalam hubungannya dengan manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa. Etika politik.
Etika politik merupakan cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Etika berkaitan dengan norma moral. Etika politik cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik atau buruk. Tujuan mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dila. Prinsip-prinsip dasar etika politik ada 5, yaitu pluralisme, hak asasi manusia, solidaritas bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Pluralisme adalah kesediaan untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Pluralisme mengimplikasikan kebebasan berpikir, kebebasan. Yang kedua ada hak-hak asasi manusia, yaitu menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabat sebagai manusia. Yang ketiga, solidaritas bangsa. Bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Yang keempat yaitu demokrasi, menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Yang kelima adalah keadilan sosial, adalah keadilan yang terlaksana. Keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku, dan budaya. Cara menjalankan kekuasaan. Kekuasaan sebagai lembaga penata masyarakat yang berkuasa, hukum sebagai lembaga penormatif. Kekuasaan negara tanpa hukum adalah buta. Tanpa kekuasaan negara tidak dapat berbuat apa-apa. Sifatnya normatif belaka, yaitu hukum tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak tanpa adanya kekuasaan. Praktek-praktek pemerintahan. Sistem pemerintahan negara Indonesia yang ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang 1945, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, yaitu hukum dasar, tidak bersifat absolut, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas. Praktek pemerintahan harus bisa memaknainya dengan nilai moral dan nilai politik yang baik. Nilai tersebut diantaranya adalah kemampuan untuk menerima pendapat. Dan yang lebih penting lagi berarti kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara dialog dan musyawarah, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terwujudnya etika politik dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat ditentukan oleh kejujuran dan keikhlasan hati nurani dari masing-masing warga negara yang telah memiliki hak politiknya untuk melaksanakan ajaran moral dan norma-norma aturan berpolitik dalam negara. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Dina. Pancasila digunakan dalam nilai etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Politik itu sendiri adalah kegiatan untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara. Ibarat kita berlayar, politik itu merupakan jurumudi, sedangkan Pancasila berupa kapalnya dan segala
perangkat di dalamnya, seperti navigasi, mesin kemudi, dan sebagainya. Nakoda ada jurumudi tak akan banyak berbuat jika salah satu yang ada di dalam kapal itu mengalami gangguan. Kontribusi umat Islam dalam berpolitika nasional. 1. Ke era kerajaan-kerajaan Islam berjaya. Kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. 2. Era kolonial dan kemerdekaan. Pada masa kolonial, Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme, sedangkan pada masa kemerdekaan Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu macam ideologi komunisme. 3. Era Orde Baru. Pemerintahan masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan. 4. Era Reformasi. Beberapa pimpinan Islam yang turut mendukung reformasi adalah 1. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. 2. Nurkolis Majid, Cak Nur. 3. Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Baik, selanjutnya yang kedua kita simak penyampaian materi dari kelompok 6 yang akan disampaikan oleh Gita Safira, Zulfa Rohadatul, dan Ella Mawarni. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan tentang hubungan agama dan Pancasila. Pengertian Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Adapun juga yang menyimpulkan Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, adil, aman, sentosa. Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia, serta lingkungan. Hubungan agama dan Pancasila. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Father Negara Republik Indonesia. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran dan kehadiran Tuhan milik semua orang dan berbagi agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan bahkan juga animisme. Menurut Notonegoro, mula Pancasila secara langsung salah satunya asal mula bahan kuasa materialis yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Gita Safira. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Sekitar 14 abad pengaruh Hinduisme dan Buddhisme
sekitar 7 abad pengaruh Islam, dan sekitar 4 abad pengaruh Kristen. Dalam buku Sultan Soma karangan Emput Tantular dijumpai kalimat yang kemudian dikenal Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya walaupun berbeda, satu jua adanya agama yang mempunyai tujuan yang berbeda. Selanjutnya, kontroversi Pancasila dan agama. Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka Pancasila sendiri sebagai dasar negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh agama yang tertuang dalam sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pada awalnya berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang sejak saat itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun ada dua ormas Islam terbesar saat itu yang menentang bunyi sila pertama tersebut. Karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika syariat Islam diterapkan, maka secara tidak langsung akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang utuh, maka hal tersebut dapat memojokkan umat beragama lainnya. Yang lebih buruk lagi adalah akan memecah belah bangsa ini, khususnya bagi provinsi-provinsi yang sebagian besar penduduknya non-muslim. Karena itulah sampai detik ini bunyi sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan agama, tidak hanya Islam, namun termasuk juga Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu sebagai agama resmi negara pada saat itu. Selanjutnya. Makna sila Pancasila dalam agama. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini kerat kaitannya dengan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Secara umum, sila ini menerangkan tentang ketuhanan, begitupun syahadat yang mempunyai makna pengakuan terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kata Esa sendiri berarti tunggal, yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam sebagai agama mayoritas penduduk negeri ini mempunyai Tuhan tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila berkaitan dengan rukun Islam kedua, yaitu sholat. Sholat dalam Islam selain sebagai ibadah, wajib juga dilakukan untuk mendidik manusia menjadi manusia yang beradab. Sholat adalah sebuah media untuk mencegah perbuatan yang tidak terpuji, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang artinya seluruh elemen rakyat yang ada di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat bersatu dan membentuk kesatuan dalam wadah bangsa Indonesia. Kaitannya dengan itu, persatuan terbentuk ketika jurang pemisah sudah tidak ada lagi di masyarakat. Salah satu jurang pemisah yang paling nyata yaitu jurang antara yang miskin dan yang kaya. Untuk menyatukan jurang pemisah tersebut, maka di agama Islam diwajibkan membayar zakat bagi orang-orang kaya yang akan disalurkan untuk kepentingan kaum miskin dan duafa. Zakat yang notabene adalah rukun Islam ketiga, sangat erat kaitannya dengan poin Pancasila ketiga tersebut. Dengan zakat akan terbentuk rasa kasih sayang pada umat yang akan menghasilkan persatuan yang dicita-citakan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sangat erat kaitannya dengan rukun Islam keempat, yaitu puasa. Dengan puasa akan terbentuk sifat bijaksana dan kepemimpinan. Ciri orang bijaksana yaitu ia mampu merasakan dan mempunyai rasa kasih sayang sesama. Semua itu adalah hikmah dari puasa. Selain itu, dalam menentukan waktu puasa perlu dilakukan suatu musyawarah yang dikenal dengan sidang isbat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada rukun Islam terdapat yang namanya haji.
Haji adalah proses sosial yang terbesar di dunia ini, di mana setiap orang datang dari berbagai negara dengan berbagai bahasa dan kebiasaan bergabung menjadi satu dalam satu tempat dan waktu dalam kedudukan yang sama. Di dalam haji, tidak memandang itu siapa dan siapa. Semuanya sama, pakaiannya sama, dan peraturan dan hukumnya sama. Semua itu adalah cerminan dari keadilan Tuhan. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya kita akan beranjak ke kelas B. Untuk kelompok 5 dipersilakan terlebih dahulu memaparkan materinya. Ya, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan Pancasila sebagai etika politik. Lanjut. Pancasila sebagai nilai etika politik dibagi menjadi 5 poin. Pertama, nilai norma dan moral. Hubungan nilai norma dan moral. Ketiga, etika politik. Keempat, Pancasila sebagai sumber etika politik. Kelima, kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Lanjut. Pertama, pengertian nilai. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik disadari maupun tidak disadari. 2. Lanjut, Mbak. Kedua, pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan, dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Ketiga, pengertian moral. Moral adalah ajaran tentang hal baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seseorang yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi sesuatu yang melanggar, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Lanjut. Kemudian hubungan nilai norma dan moral. Pertama, nilai. Nilai erat hubungannya dengan manusia dalam hal etika maupun estetika. Manusia memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif. Apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Kedua, memandang nilai sebagai sesuatu subjektif. Artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Kemudian norma. Norma dalam masyarakat merupakan tuntutan mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan norma merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Lanjut, Mas. Yang ketiga, moral. Manusia juga sangat berkaitan dengan moral dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang mana moral menjadi istilah manusia menyebut kemanusiaan atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Sudah, Mbak. Dilanjutkan oleh Mbak Intan. Ya, etika politik.
Etika politik secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik terkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Lanjut. Pancasila sebagai etika politik. Adapun hubungan Pancasila dengan etika politik adalah Pancasila merupakan dasar atau ideologi negara dan kemudian menjadi pedoman atau jalan hidup masyarakat Indonesia. Sedangkan etika politik adalah tata tertib, aturan, sopan santun politik. Dengan demikian, agar etika politik dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, haruslah sesuai dengan sila-sila yang tercantum dalam Pancasila, atau sesuai dengan pedoman atau jalan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai etika politik memiliki 5 prinsip. Yang pertama adalah pluralisme. Pluralisme yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Kedua, hak asasi manusia, yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi, bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya. Manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain. Bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harakatnya apabila tidak hanya bagi diri sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Yang keempat, demokrasi, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Yang kelima, keadilan sosial. Itu sila keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Keadilan tidak seperti politik di dalam perpolitikan Islam. Keempat, era reformasi. Era reformasi saat itu, rakyat Indonesia bersatu untuk menumbangkan rezim tirani Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung reformasi adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ketua Nahdlatul Ulama. Muncul juga nama Nurkolis Majid atau Cak Nur, cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Partai-partai politik juga boleh menggunakan isu Islam. Kemudian bermuncullah berbagai partai politik dengan asas dan label Islam seperti PKB, PKU, PNU, PBR, PKS, PKNU, dan lain-lain. Dalam kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan sekarang, sudah waktunya umat Islam untuk terjun dalam perjuangan politik yang lebih serius. Umat Islam tidak boleh lagi bermain di wilayah pinggiran sejarah. Umat Islam harus menyiapkan diri untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang handal, cerdas, berakhlak mulia, profesional, dan punya integritas diri yang tangguh. Umat Islam di Indonesia diharapkan tidak lagi termarginalisasi dalam panggung politik-politik. Politik Islam harus mampu mempresentasikan idealismenya sebagai rahmatan lil alamin
dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Sudah. Sekian dan terima kasih untuk Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 6 untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 mau membahas tentang hubungan agama dan Pancasila. Lanjutin. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, adil, aman, dan sentosa. Lanjut dulu. Pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungan. Lanjut. Selanjutnya, Kiai Ahmad Siddiq menyatakan bahwa salah satu hambatan utama bagi proporsionalisasi ini berwujud hambatan psikologis datang dari dua arah. Hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara adalah berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. 3. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama, karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. 4. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral baik, moral agama, maupun moral para penyelenggara negara. 5. Negara pada hakikatnya merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Esa. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Fardila. Baik, selanjutnya ada hubungan Pancasila dan agama. Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengkokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lain. Adapun hubungan agama dan Pancasila yaitu kebebasan memeluk agama sesuai paham dan keyakinannya, toleransi antar agama sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan UUD 1945. Sistem demokrasi yang menganut berdasarkan Pancasila dalam sistem pemerintahan IPTEK yang berlandaskan Pancasila yaitu segala kegiatan atau aktivitas tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar-dasar
kerohanian bangsa dan jadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan dasar negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia. Baik, sekian dari kelompok 6. Baiklah, kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 5 dan 6 kelas B dan D. Selanjutnya, kita langsung saja pada sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk kelas B terlebih dahulu untuk bertanya dan dilanjutkan berikutnya kelas D. Untuk kelas B, dipersilakan untuk menyalakan mikrofon untuk bertanya, serta mengenalkan nama NPM, dan untuk kelompok berapa ditujukan pertanyaannya. Yang kelas B sudah ya? Sudah, Pak. Oh ya sudah, oke lanjut. Untuk kelas B yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Nama Cynthia Apriliani, NPM 2053. Ingin mengajukan pertanyaan kepada kelas B kelompok 5. Apa pentingnya etika politik diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk kelompok 5, apakah sudah jelas pertanyaannya atau diulangi? Sudah jelas pertanyaannya. Baik. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Ya. Namanya adalah Putri 2048. Mau bertanya di kelompok 5. Pada setiap sila dari Pancasila terkandung nilai-nilai yang harus menjadi acuan dari etika politik bangsa. Jelaskan satu persatu. Untuk kelompok 5, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Sudah. Baik, selanjutnya. Yang ingin bertanya lagi. Untuk kelas B, apakah tidak ada pertanyaan lagi? Baik, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Kepada audiens, mohon untuk diperhatikan, jika ada sanggahan, saya berikan kesempatan menyanggah. Dipersilakan untuk kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Ya. Apa pentingnya etika politik diterapkan dalam kehidupan bangsa dan bernegara? Etika politik diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar.
serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggaraan negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah ada yang mau menyanggah? Untuk Cynthia, apakah sudah jelas jawaban dari kelompok 5 atau ingin menyanggah? Ya, sudah jelas. Baik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Adel. Pada setiap sila dari Pancasila terkandung nilai-nilai yang harus menjadi acuan dari etika politik bangsa. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Politik yang dilandasi dengan nilai ketuhanan akan melaksanakan tugas sesuai fungsinya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan menyalahi sumpah jabatan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia merupakan dasar pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sehingga pada sila kedua ini menuntut warga negara dan penyelenggara negara memelihara sifat budi pekerti dan yang luhur. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini diharapkan supaya para penguasa yang menetapkan kebijakan tidak untuk memecah bangsa, akan tetapi untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Sehingga segala aktivitas politik seperti pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan negara yang diharapkan setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan adil dalam segala bidang hukum, sosial, ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan tersebut, penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari kelima nilai Pancasila dapat ditarik kesimpulan bahwa politik akan berjalan dengan baik dan menghasilkan kerja baik jika mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. baik, untuk Adelia, apakah dapat dipahami atau ingin menyanggah? Iya, paham. Selanjutnya, sesi tanya jawab untuk kelas D. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofon untuk bertanya serta mengenalkan nama NPM. Dan untuk kelompok berapa ditujukan pertanyaannya. Ya, Mbak, mau bertanya? Ya. Nama saya Martino Gozali, NPM 110. Pertanyaan ditujukan untuk kelompok 5. Pertanyaan saya, apakah etika politik termasuk ke dalam konsep demokrasi Pancasila? Jika iya, jelaskan mengapa. Jelas, Mbak? Ya, untuk kelompok 5 apakah sudah jelas pertanyaannya atau sudah jelas. Lanjutnya, yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Mbak. Ya. Nama saya Nuki Rahma, NPM 118. Pertanyaan untuk kelompok 5. Jelaskan konsep Pancasila sebagai bagian dari etika politik bangsa Indonesia. Gimana, sudah jelas? Untuk kelompok 5, apakah sudah jelas pertanyaannya?
Sudah. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Mbak mau bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Fitriatus Solihah, NPM 111. Pertanyaannya, jelaskan pokok pembahasan dari etika politik. Untuk kelompok Sudah 5. jelas? Sudah, Mbak. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 6? Ya, Mbak, saya. Ya, silahkan. Nama saya Nur Sulatul Anbiya, NPM 2104. Mau bertanya untuk yang kelompok 6 itu, bagaimana seharusnya cara mendudukkan posisi agama dan Pancasila secara lebih jelas atau jernih begitu, agar tidak selalu, biasanya kan ada tuh kelompok yang berpikir rapid, yang selalu merongrong persatuan Pancasila, cuman sekedar dalam membawa agama, itu urusan agama mesti. Jelas kan, Mbak? Untuk kelompok 6, apakah dapat dipahami atau diulang? Ya, Mbak, paham. Untuk kelompok 6? Sudah, Mbak. Sudah paham. Selanjutnya yang ingin bertanya lagi. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Nama Galuh Yuwana Fitria, NPM 123. Saya mau bertanya pada kelas D kelompok 6. Kan di situ dijelaskan bahwa Indonesia membebaskan warganya memeluk agama manapun. Nah, kalau ada suatu organisasi yang memaksa orang untuk ikut agamanya, dan kita memang berhak menolak, tapi kita di posisi itu kalah jumlah, kalau kita nggak ikut, kita bakal diancam. Terus apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Untuk kelompok 6, apakah sudah jelas? Sudah, Mbak. Sudah jelas. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, saya persilakan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Kepada audiens, mohon untuk diperhatikan. Jika ada sanggahan, saya berikan kesempatan menyanggah. Dipersilakan. Saya dari kelompok 6 mau menjawab pertanyaan dari Nur. Pancasila adalah agamis karena kelima silanya dapat ditemukan di kitab suci 6 agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI. Tapi kenyataannya itu Pancasila sering dihadap-hadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrim. Padahal mereka itu minoritas yang mengaklaim mayoritas. Dalam konteks inilah agama dapat menjadi musuh terbesar karena mayoritas. Bahkan setiap orang beragama, padahal Pancasila dan agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung.
Untuk Nur, apakah sudah jelas atau ingin menyanggah? Untuk Nur, apakah sudah jelas atau ingin menyanggah? Untuk kelompok 6, apakah bisa diulangi? Saya akan mengulangi pertanyaan dari Nur. Kedudukan posisi agama dan Pancasila secara lebih jernih agar tak selalu memicu polemik. Kan Pancasila adalah agamis, karena kelima silanya dapat ditemukan di kitab suci 6 agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI. Tapi kenyataannya itu Pancasila sering dihadap-hadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrim. Padahal mereka itu minoritas yang mengaklaim mayoritas. Dalam konteks inilah agama dapat menjadi musuh terbesar karena mayoritas. Bahkan setiap orang beragama, padahal Pancasila dan agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Nur, apakah Siap. Mbak? Saya coba, Mbak. Untuk apakah sudah jelas atau ingin menyanggah? Ya, Mbak, sudah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya, Mbak, dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Mas Ghazali. Dari siapa? Pertanyaannya, apakah dari kelompok 5, dari Martina Ghazali. Iya, silakan. Pertanyaannya, apakah etika politik termasuk dalam konsep demokrasi Pancasila? Jika iya, jelaskan. Jawabannya, iya. Etika politik yang sesuai dengan konsep demokrasi adalah etika yang berdasarkan dari Pancasila. Asas demokrasi tersebut terdapat pada Pancasila, sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan sebagai contoh perwujudan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Sebagai negara demokrasi, sudah barang wajib bagi Indonesia untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Ditambah lagi dengan Pancasila sebagai sumber nilai penentuan etika,
Maka banyak sekali contoh Pancasila sebagai etika politik yang bisa kita temukan dalam sistem politik Indonesia. Yaitu pertama, penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud pesta demokrasi rakyat. Kedua, kebebasan memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Ketiga, kebebasan menyalurkan aspirasi maupun kritik pada pemerintah. Keempat, menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai metode penetapan. Kelima, pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Keenam, terbukanya ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Ya, Mbak. Untuk Martino, apakah sudah jelas atau ingin menyanggah? Sudah cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Iya. Selanjutnya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nungki Rahma. Pertanyaannya adalah, jelaskan konteks Pancasila sebagai bagian dari etika politik bangsa Indonesia. Adapun hubungan Pancasila dengan etika politik adalah Pancasila merupakan dasar atau ideologi negara dan kemudian menjadi pedoman atau jalan hidup masyarakat Indonesia. Sedangkan etika politik adalah tata tertib, aturan, sopan santun politik. Dengan demikian, agar etika politik dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, haruslah sesuai dengan sila-sila yang tercantum pada Pancasila atau sesuai dengan pedoman atau jalan hidup masyarakat Indonesia. Sal dan Reza dimohon untuk mematikan mikrofon. Baik, Nungki Rahma, apakah sudah jelas pertanyaannya atau ingin menyanggah? Sudah jelas, Mbak. Benar. Memilihnya. Jadi kan. Selanjutnya. Saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Fitriatus Solihah. Ya. Bentar. Pertanyaannya adalah, jelaskan pokok pembahasan dari etika politik. Pokok pembahasan etika politik adalah hukum dan kekuasaan negara. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif dan kekuasaan sebagai lembaga penata masyarakat yang berkuasa. Hukum tanpa kekuasaan negara tidak dapat berbuat apa-apa. Sifatnya normatif belaka. Artinya, hukum tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak. Sedangkan kekuasaan negara tanpa hukum ada. Kekuasaan negara yang memakai kekuasaan Untuk Fitriatus Solihah, apakah sudah berjelas atau ingin menyanggah? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir, silakan untuk kelompok 6 menjawab. Baik, saya dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Galuh. Pertanyaannya, kalau ada suatu organisasi yang memaksa orang untuk ikut agamanya dan kita memang berhak menolak, tapi di satu posisi itu kalah jumlah dan kalau tidak ikut bakal diancam. Lalu apa yang harus dilakukan? Indonesia adalah negara hukum, jadi kita sebagai warga negara Indonesia berada di bawah perlindungan negara dan pemerintah. Jadi tidak perlu takut akan ancaman yang mendatang. Lalu di Indonesia, kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat jaminan untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Jaminan tersebut
terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan keyakinan. Jadi, kita tidak perlu takut dan bisa segera melaporkan atas tindakan tersebut, agar kita bisa mendapat perlindungan dan tidak ada yang bisa memaksakan kehendak untuk memeluk agama tertentu. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Galuh, apakah sudah jelas? Komandan. Sudah. Terima kasih. Baik. Main ngerebut Indonesia. Daerah di rumah lo ya. Coba besok. Untuk Muhammad Romli, mohon untuk mematikan mikrofon. Kan kurang aja. Aku lihat ya. Untuk kelas B dan D, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Saya mau bertanya, Mbak. Ya, silahkan. Buat kelompok 6 kelas D. NPM saya 2115. Apakah hubungan antara agama dengan Pancasila ini dapat menuai konflik jika ia sebutkan penyebabnya? Bisa diulangi. Apakah hubungan antara agama dengan Pancasila ini dapat menuai konflik jika ia sebutkan penyebabnya? Baik, apakah kelompok 6? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas. Sudah. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Untuk kelompok 5 kelas B. Ya, silahkan. Dipersilahkan. Nama Ajeng NPM 2051. Berikan contoh tindakan yang sesuai dengan prinsip etika politik pluralisme. Untuk kelompok 5, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, apakah tidak ada pertanyaan lagi? Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Baik, saya kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farah Fatia. Yaitu, apakah hubungan antara agama dengan Pancasila ini dapat menuai konflik jika ia sebutkan penyebabnya? Iya, bisa disebabkan karena adanya golongan tertentu yang mereduksi agama untuk kepentingannya sehingga bertentangan terhadap Pancasila. Dengan demikian, bahwa yang dimaksud bukanlah agama keseluruhan, melainkan pihak minoritas yang mengaku sebagai mayoritas dan mempertentangkan agama terhadap Pancasila. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Farah, apakah sudah jelas atau ingin menyanggahnya? Baik, Mbak, sudah jelas.
contoh tindakan yang sesuai dengan etika politik pluralisme. Yang pertama adalah kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, toleransi terhadap kegiatan peribadatan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu. Yang ketiga, pemberian jaminan perlindungan dan keamanan terhadap upacara keagamaan suatu agama yang berlangsung di Indonesia. Yang keempat, mencegah adanya konflik Untuk Ajeng, apakah sudah jelas atau ingin diulangi? Sudah jelas. Baik, demikian tadi diskusi dari kelompok 5 dan kelompok 6. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Bapak dosen. Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok 5 dan kelompok 6 yang sudah menjelaskan tentang etika politik berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik, dan kelompok 6 jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 5 dan 6 ini sebenarnya menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai sebuah landasan berpikir, menjadi landasan karakter kita, tetapi Pancasila menjadi landasan filsafat yang harus dijadikan sebagai sandaran dalam etika politik. Karena banyak sekali hari ini kita bisa menyaksikan bahwa para elit menjadi untuk menjadikan Pancasila sebagai cara berpikir, cara kerja dalam pengambilan kebijakan, kemudian dalam implementasi program dan lain sebagainya memang harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila yang sudah tersusun dengan baik sudah final dan menjadi tujuan bagi kehidupan bangsa dan negara kita yang multikultural, yang berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, itu adalah dengan Pancasila. Para founding father kita sudah melakukan berbagai perenungan, sudah melakukan berbagai analisis dan penelitian tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Maka sesungguhnya nilai-nilai Pancasila lahir dari rahim bangsa dan negara kita, sehingga kekuatan dan kekokohan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, baik sila 1 sampai sila kelima, itu sudah menjadi satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi apapun tantangan dan arus globalisasi yang menerpa bangsa dan negara kita, selama kita masih berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila, maka insya Allah bangsa dan negara kita akan tetap aman, tentram, sejahtera, adil, dan karena kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang serba luar biasa hari ini dengan COVID-19, kemudian tantangan teknologi informasi, kemudian arus komunikasi secara eksternal dan internal, ini menjadi tantangan yang luar biasa. Maka lagi-lagi ini menjadi tugas kita bersama sebagai generasi bangsa, sahabat-sahabat, teman-teman semua, mahasiswa, memiliki peran strategis di dalam menciptakan atau di dalam memperkokoh nilai-nilai ideologi Pancasila itu tetap berada pada jalurnya, sehingga ini menjadi bentuk untuk terus kita tanamkan kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, bahkan kepada lingkungan kita. Ini kita harus masing-masing di antara kita memiliki kewajiban yang sama. Pemerintah diperkuat dengan berbagai aspek kebijakan, program, regulasinya. Kita sebagai warga negara tentu harus diperkuat dari aspek individual. Sehingga masyarakat Indonesia yang terkena
diciptakan dengan beragam, beraneka ragam bahasa, budaya, dan perbedaan itu, maka baik cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bersikap kita, bahkan dalam konteks pengelola negara ini tetap harus bersandar kepada atau berdasarkan kepada nilai-nilai baik program-program yang dibangun oleh pemerintah, karena sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai luhur yang memang sangat suci kalau saya menyampaikan. Nilai-nilai suci yang kebenarannya walaupun tidak mutlak tetapi merupakan kebenaran yang final, yang itu diakui oleh seluruh elemen bangsa dan disepakati sebagai sebuah pijakan kita bersama. Kalau fondasinya kokoh, maka apapun bangunan yang ada di atasnya akan tetap kokoh. Tapi kalau fondasinya sudah tidak kuat, maka apapun bangunannya di atasnya itu akan ikut roboh. Oleh karena itu, untuk memperkuat dan memperkokoh landasan atau fondasi ideologi bangsa itu, maka kita harus mengamalkan atau mengajarkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun hal-hal yang kecil yang memungkinkan untuk menjadikan sebuah nilai di dalam kehidupan kita, maka itu insya Allah akan memberikan dampak kebaikan dan manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang sekitar kita, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Minimal kita tidak meretoki atau tidak membuat hal-hal negatif terhadap keberadaan bangsa dan negara kita. Ketika kita misalnya tidak bisa berkontribusi secara dengan memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai Pancasila dengan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya dengan kehidupan kita sehari-hari oleh dengan keluarga kita, dengan teman sejawat kita dan lain sebagainya. Maka ini menjadi penting untuk terus kita gelorakan dan sampaikan sebagai bagian dari saling mengingatkan dan saling menguatkan bahwa bangsa dan negara ini tetap ada dan kokoh sampai sekarang adalah karena fondasi yang terbuat dari nilai-nilai luhur bangsa itu terus diajarkan dan diamalkan oleh seluruh masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan bangsa dan negara. Kira-kira itu tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut untuk minggu depan. Semoga tetap semangat dan terus produktif belajar, terus melakukan berbagai hal-hal positif yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Semoga sahabat-sahabat dan teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat serta menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan dan jaga diri baik-baik karena COVID-19 masih tinggi penyebarannya sehingga kita semua saling mengingatkan untuk kebaikan bersama. Minimal tidak menularkan kepada orang lain dengan tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada. Terima kasih saja dari saya. Walafuminkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.